Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar PKN pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu akan mengampu mata pelajaran PPKN di kelas kalian. Nama lengkapnya Sri Karyani SPD. Kalian bisa manggil dengan sebutan Bu Yani. Nah, mari kita belajar pada hari ini yaitu dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan KD yang pertama yaitu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada materi bab 1 ini kita akan belajar di 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Apa itu sistem pembagian kekuasaan negara? Mari kita lihat, kita pelajari sistem pemerintahan itu apa, yaitu cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini akan berfungsi yaitu menjaga stabilitas pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan pengertian kekuasaan yaitu kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Di dalam pembagian kekuasaan, kita akan melihat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, itu menurut John Locke. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Sedangkan yang menurut Montesquieu juga membagi 3 kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Dari 2 tokoh itu, coba sambil kalian cermati lagi di mana keperbedaannya. Sedangkan pembagian kekuasaan itu, yaitu kekuasaan negara, dibagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Perlu kalian ketahui, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi dan kerjasama antar lembaga negara. Di dalam pembagian kekuasaan itu ada mekanisme pembagiannya. Ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Sedangkan pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut ini adalah Amerika Serikat. Mari kita lihat di pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia, di mana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, sedangkan yang kedua, pembagian secara vertikal. Apa maksudnya di sini? Mari kita lihat yang pertama, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Di negara kita ada pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan berdasarkan UUD 1945, secara horizontal itu ada pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Yaitu, apa itu pemerintahan pusat dan apa itu pemerintah daerah? Mari kita lihat. Pemerintahan pusat adalah berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yaitu ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan di pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, antara pemerintah daerah yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah dan DPRD. Kita lihat yang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dasar hukum dari ini adalah di pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal, mari kita lihat apa hubungannya. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Hal ini memunculkan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom. Dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nah, kewenangan pemerintahan pusat itu ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Kita lihat dari tabel di sini ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia yang secara horizontal dan secara vertikal. Mari kita cermati. Yang secara horizontal terbagi atas lembaga atau kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh lembaga MPR. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR. Sedangkan yang keempat, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh BPK. Sedangkan yang terakhir yaitu kekuasaan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Itulah tadi merupakan kekuasaan secara horizontal. Sedangkan pembagian kekuasaan yang secara vertikal, ada pemerintahan pusat dan ada pemerintah
daerah. Pemerintah daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini melahirkan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang dasar hukum yang kedua adalah adanya otonomi daerah yang diatur dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Demikian penjelasan pada hari ini. Silakan kalian belajar lagi di rumah dan tetap jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.